Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, yuk sekarang kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Yang pertama, gambar apakah ini? Ya, gambar cangkok. Nah, kita sekarang akan belajar mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mencangkok tanaman. Apa sih mencangkok tanaman itu? Ya, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungannya apa? Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya apa? Nah, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi ada bedanya ya anak-anak. Lanjut. Bagaimana sih cara mencangkok tanaman? Nah, alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. 3. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. 4. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Seperti tadi ya cara mencangkok tanamannya. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Kalian jawab di buku tulis ya. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? 5. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah,
kalian kerjakan dengan teliti ya. Selanjutnya kita belajar memberi tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Jadi, beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaannya yang tadi ya, tentang mencangkok tadi. Nah, lanjut, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Misalnya tentang cangkok. Apa itu arti cangkok? Kamu tulis di sebelah kiri, dan di sebelah kanan kamu membuat kalimat menggunakan kata cangkok atau sebagainya, terserah anak-anak yang sesuai dengan teks bacaan yang sebelumnya tadi. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama, menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, tadi kan Udin sudah membantu orang tuanya menyiram dan mencabut rumput liar. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan apa untuk membantu orang tua? Nah, kalian tulis di sini ya. Selanjutnya, ini ada gambar Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti itu apa? Ya, membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan lebih ringan. Nah, gambar yang kedua menunjukkan Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah titik-titik. Apa yo? Nanti dijawab sendiri ya. Gambar yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa? Nah, jawab sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, matematika. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan tersebut. Nah, berarti kita harus menggunakan cara, kalau bahasa Jawanya, porogapit. 180 bagi 3. Yuk, kita buktikan, kita kerjakan ya. 180 bagi 3. Nah, kita bagi yuk anak-anak. Kita lihat angka satunya dulu. Nah, 1 dibagi 3 bisa tidak?
Tidak bisa anak-anak. Kenapa? Karena angka 1 itu lebih kecil daripada angka 3. Jadi kita menggunakan dua angka yaitu angka 18. Nah, 18 dibagi 3 berapa? Berapa ayo? Ya, tepat sekali. 6. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Taruh di bawahnya sini. Nah, kemudian kita kurangi 8 kurangi 0. 8 kurangi 8, 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi tidak usah ditulis. Nah, nolnya di sini tidak terpakai. Jadi kita tarik ke atas. Jadi hasilnya 60. Percaya tidak 180 bagi 3 itu 60? Nah, kalau masih ragu, coba kita buktikan dengan perkalian yaitu 60 kali 3. Apakah benar ketemu 180? Yuk kita buktikan. Nah, 0 kali 3. Berapa? 0 kali 3? Ya, 0. Kemudian 3 kali 6. Berapa? Ya, 18. Jadi, ketemunya adalah benar. 60 kali 3 sama dengan 180. Dan 180 bagi 3 adalah 60. Jadi, di sini jawabannya nomor 1 adalah 60. Itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan pembagian dengan mandiri ya. Menggunakan caranya. Jadi, kalau matematika itu harus dengan caranya. Jangan langsung jawabannya, tapi harus dengan caranya. Supaya apa? Agar anak-anak itu tahu prosesnya. Ini bagaimana mengerjakannya, berapa kali berapa, berapa bagi berapa, begitu ya anak-anak. Tetap semangat. Nah, jadi di sini jawabannya 180 bagi 3 sama dengan 60. Betul sekali anak-anak. Nah, soal selanjutnya 224 bagi 4 apa? Nanti kalian jawab dengan caranya tadi. Terus soal yang ketiga 315 bagi semangat ya mengerjakannya. Nah, sekarang anak-anak berlatih membuat satu soal pembagian. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Jadi nanti anak-anak membuat soal, kemudian soal pembagian seperti contohnya tadi, tapi angkanya berbeda dan kalian ajukan pertanyaan kepada temanmu. Nah, yang menjawab adalah temanmu, bukan kamu. Terus dikoreksi, benar atau salah. Itu ya anak-anak. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Ida. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa kita selalu berdoa sesudah dan sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah menyimak materi dari Bu Ida. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.